خلق الجن والإنس بعبادته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, barokah, hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menyaksikan satu peribadatan yang besar, yaitu pernikahan. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah agar menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin penyaksi akad nikah yang dirahmati oleh Allah, dan sekaligus kedua mempelai yang paling berbahagia hari ini. Yang perlu diketahui sudah disampaikan tadi di awal-awal khutbah nikah, bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang, ibadah terbanyak. Karena apa yang Anda lakukan ketika sudah menikah, semuanya dinilai ibadah oleh Allah. Semuanya mendapatkan berkah dari Allah. Maka untuk itu ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, paling tidak sebagai bekal. Karena ibarat pernikahan itu bisa diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. Ada nahkodanya, ada penumpangnya. Maka perlu dipersiapkan perjalanan itu agar perjalanan itu sampai ke tujuan dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Yang perlu kita ketahui juga, hidup manusia tidaklah panjang. Tapi kadang-kadang terasa panjang manakala hidup itu tidak kita maknai, manakala hidup tidak kita lakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah, maka dia menjadi panjang. Banyak sekali tulisan-tulisan atau literatur tentang syarat-syarat kebahagiaan dalam pernikahan. Tapi kita hanya temukan satu saja yang paling utama. Syarat utama pernikahan atau kebahagiaan pernikahan itu adalah iman. Dengan iman kepada Allah selesai semua. Dengan iman kepada Allah apa yang tidak bisa kita lakukan. Dengan iman kepada Allah pasti Allah akan menolong kita. Dengan iman kepada Allah maka kita tidak akan pernah bisa diombang-ambingkan oleh aral atau halangan dalam pernikahan. Dengan iman kita bisa menyelesaikan semua masalah-masalah pribadi kita, masalah-masalah kita dengan keluarga, masalah kita dengan masyarakat. Maka fondasi yang paling utama adalah keimanan. Dalam ayatnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun." Ayat ini mengandung arti yang sangat penting khususnya pernikahan. Karena di sini Allah menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan istri dari jenis kalian sendiri. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar apa? Agar nanti dari jenis kita sendiri akan menimbulkan rasa kasih sayang, rasa cinta. Dan sebelum ayat itu disampaikan tujuan pernikahan, litaskunu ilaiha. Jadi tujuan pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, agar kita merasa nyaman, agar kita merasa senang, agar kita merasa bahagia dengannya. Kita tidak disuruh menikah dengan selain kita. Kita tidak disuruh menikah dengan binatang. Kita tidak disuruh menikah dengan benda-benda mati. Tapi Allah menyuruh kita untuk menikah dengan jenis kita sendiri agar kita merasa nyaman. Maka oleh karena itu ada beberapa hal atau beberapa poin yang ingin kita sampaikan sebagai pengantar Ananda berdua agar nanti selalu bahagia. Yang pertama yang harus dipahami oleh kedua mempelai hari ini yang sudah sah, yang pertama yang harus Anda kuatkan adalah niat. Innamal a'malu binniyat.
Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maka mulai sekarang atau bahkan sebelum Anda menikah tadi, harus benar niatnya. Nikah Anda untuk apa? Karena kalau nikah Anda niatnya tidak untuk bahagia, maka mungkin Anda nggak akan pernah bahagia. Maka bereskan niat itu, kuatkan niat itu. Segala niat itu adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki niat hari ini. Sang istri memperbaiki niat dalam pernikahan. Karena banyak pernikahan menjadi rusak, menjadi berapi, menjadi berantakan karena salah dalil, salah mengambil dalil. Bagi sang suami, dalilnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini juga harus dipahami oleh sang istri. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, maka sang suami harus mengerti ini. Anda itu pelindung suami, pelindung istri Anda, pengayom istri Anda. Jangan dibalik, justru istri yang melindungi Anda. Jangan dibalik. Dalam arti yang lain juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Jangan dibalik. Laki-laki itu juga lebih kuat dibandingkan istrinya. Jangan dibalik. Ya, Anda tulang punggung keluarga, jangan dibalik. Tulang rusuk itu istri, bukan Anda. Jangan jadikan istri tulang punggung tapi dia tulang rusuk. Jangan dibalik. Ya, karena banyak kita melihat pernikahan-pernikahan yang gagal karena salah dalil ini. Ketika istrinya seyogyanya atau seharusnya atau semestinya menjadi tulang rusuk, dibalik menjadi tulang punggung. Suaminya ongkang-ongkang di rumah, suaminya diam-diam di rumah, istrinya disuruh atau dipaksa untuk mencari pekerjaan, menghidupi keluarganya, menjadi salah. Dalil yang kebalik. Nah, bagi istri yang harus dipahami hadis Rasulullah SAW, inna akraman nisa ilal kirim. Sang suami juga harus paham, sebaik-baik, ya kan? Sebaik-baik laki-laki itu adalah laki-laki yang bisa menghormati, menyayangi istrinya. Maka dalam hadis yang lain juga, tanda kebaikan seorang suami itu adalah sebagaimana baiknya dia kepada istrinya. Kalau dia nggak baik sama istrinya, dia nggak memiliki sikap yang baik. Bagaimana mungkin dia akan baik kalau orang yang berada di dekatnya saja tidak diperlakukan dengan baik? Poin yang kelima, dia tidak menjadi panjang sebagaimana kata Pak KUA tadi, ya. Sudah capek gitu. Karena ingin segera bareng berdua saja. Karena bagi sang pengantin yang penting dia berdua, yang lainnya nanti aja. Poin yang kelima, hadirkan Allah dalam setiap kehidupan Anda. Hadirkan Allah dalam segala kesulitan. Jangan lari ke yang lain dulu, ngadu kepada Allah. Alladzi khalaqal khalqa biqudratihi. Karena Allah yang berkuasa menciptakan makhluknya dengan kekuasaannya. Ketika Allah memberikan Anda ujian, Allah juga punya jawabannya. Ketika Allah memberikan Anda masalah, Allah juga punya jawabannya. Karena pada dasarnya ujian-ujian yang menimpa kita itu bukan karena Allah nggak sayang sama kita. Dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji. Maka sang suami dan istri ingat ini. Setiap ada masalah, ngadu kepada Allah dulu. Karena kadang-kadang Allah berikan kita ujian karena kita jauh dari Allah, agar kita ingat juga sama Allah. Terlalu berbahagia berdua, lupa dengan Allah, maka Allah berikan ujian agar kita kembali ingat kepada Allah. Mungkin 5 poin itu bisa menghantarkan kita semua atau anak Anda berdua khususnya, insya Allah. Kalau ini dipegang, mudah-mudahan tercipta pernikahan yang sakinah. Sang suami harus memiliki pemikiran bahwa istrinya ini manusia biasa, bukan malaikat dan juga bukan setan. Artinya apa? Bisa menjadi salah, bisa juga benar. Maka nanti hargai ketika dia menyampaikan hal yang benar. Hargai ketika dia menyampaikan hal itu yang penting atau sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga istri Anda tadi bukan setan yang selalu salah. Maka jangan terlalu menyalahkan, tapi carilah solusi dalam setiap permasalahan. Begitu juga istri. Anda harus bangun kerangka berpikir hari ini bahwa suami Anda itu manusia biasa yang memiliki kesalahan dan juga mungkin memiliki kebaikannya. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang gak pernah salah.
Tapi manusia enggak, kadang dia salah, kadang dia juga benar. Begitu juga suami Anda bukan setan yang selalu salah, apapun yang dilakukan salah. Enggak. Bangun kerangka berpikir yang benar bahwa suami saya ini adalah manusia biasa. Maka taati dia ketika dia menyuruh Anda kepada kebaikan. Tapi jangan pernah taati dia ketika dia menyuruh Anda untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'atal makhluk bi maksiatil khaliq. Jangan kamu taati siapapun yang membawa kamu kepada maksiat kepada Allah. Kalau suami Anda mengajak Anda kepada kesyirikan, boleh Anda tolak. Ketika suami Anda mengajak Anda untuk berbuat yang tidak benar, boleh Anda tolak. Karena ketaatan itu kepada yang benar. Ta'at bil ma'ruf. Ketaatan itu kepada hal yang ma'ruf. Maka dengan kesadaran pemikiran yang benar, maka insya Allah dalam perjalanan rumah tangga Anda nggak akan jauh dari Al-Quran, nggak akan jauh dari Quran, hadis, nggak akan jauh dari ijma ulama, pendapat-pendapat para ulama. Maka bangun kerangka berpikir yang benar bahwa pernikahan ini adalah ibadah. Yang ketiga, pasangan suami istri harus memiliki konsistensi untuk melakukan kebaikan, bukan keburukan. Anda harus konsisten. Mari kita bangun keluarga kita ini dari hal-hal yang baik. Banyak berbuat baik, banyak melakukan kebajikan, banyak membangun amal soleh, banyak berinfak, banyak bersedekah. Baik kepada orang tua, karena yang perlu diketahui oleh suami, ya kan? Orang tua Anda bukan hanya orang tua kandung Anda, tapi orang tua Anda bertambah hari ini, ketambahan dari orang tua istri Anda. Begitupun sebaliknya. Karena hakikatnya pernikahan itu adalah menggabungkan dua keluarga besar menjadi satu. Maka pergaulilah keduanya dengan baik dan benar. Jangan dipilih-pilih. Itu deh. Konsistensi berbuat baik ini menjadi penting. Karena ketika kita melakukan kebaikan, maka akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Fa inna ta'ah tul'au ala uhtaha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebaikan itu akan memanggil saudara-saudaranya. Artinya apa? Satu kebaikan yang Anda tanamkan, maka akan muncul kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ketika sang suami bisa berbuat baik kepada istrinya, mempergauli istrinya dengan baik, kemudian memberikan nafkah juga dengan baik, insya Allah kebaikan-kebaikan akan datang menghampiri Anda.